jalan ke depan. Dia udah wawancara, aku nggak mau wawancara. Cuma bilang, ayo bunda. Aku kuatin, tapi waktu aku wawancara, aku blackout, Mbak. Jadi dari sidang sebetulnya kamu udah merasa nggak enak karena kamu merasa ke flashback dengan kejadian waktu itu. Tangis Dianova tak terbendung. Berbagai kisah pilu yang membuatnya sampai jatuh pingsan saat mendampingi sang suami di sidang lanjutan gugatan mereka terhadap salah satu hotel di Pontianak sana. Di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Pontianak pada 11 September 2024 lalu itu, Dianova tak kuasa menopang tubuh hingga rebah di tengah-tengah wawancara bersama awak media. Viral di kanal Maya, Dianova ungkap hal yang membuatnya benar-benar berkalang kesedihan sampai jatuh lemas. Bukan hanya menghadapi persidangan, istri Mandala Shoji ini juga tak kuat mendengar kisah saksi yang mengalami nasib serupa dengan mereka. Bagaimana barang-barang saksi juga dikeluarkan dari kamar hotel, mengingatkan kembali Dianova tentang peristiwa yang menimpa mereka pada Desember 2023 lalu. Cuma dia cerita bagaimana barang dia dikeluarin, barang dalaman-dalaman dia dikeluarin, kan aku jadi ingat kejadian aku, Mbak. Terus waktu kejadian aku cuma sendirian di situ dan aku kedinginan, perut lambungku langsung naik. Mandala kan jauh. Udah gitu keluar dari situ, aku udah nangis. Keluar dari situ, Mandala karena marah dia pergi. Semua pergi dengan aku cuma sendirian. Apa sih sejauh ini? Khawatir semua. Mereka semua mendukung. Kalau netizen pada umumnya tuh pasti khawatir, pada mendukung, pada mendoain. Tapi mereka kayak udah pakai buzzer. Mereka udah pakai buzzer dengan menyalahkan panitia. Kalau buzzer tuh polanya menyalahkan panitia. Mereka mencoba cuci tangan. Mereka mencoba playing victim cuci tangan di situ. Buzzer tuh arahnya gitu. Jadi mereka mencoba cuci tangan supaya mereka tidak mau disalahkan. Kasus yang membuat Mandala Shoji dan istri harus bolak-balik Jakarta Pontianak demi mencari keadilan itu bermula pada Desember 2023 lalu. Kala itu, Mandala didaulat untuk menjadi MC dalam sebuah acara di hotel tersebut. Diberitahu panitia bahwa mereka akan menginap sampai tanggal 9 Desember 2023. Namun sehari sebelumnya, barang-barang Mandala dan istri dikeluarkan dari kamar mereka tanpa izin. Tak terima dengan hal ini, Mandala keluhkan perlakuan pihak hotel secara lantang hingga akhirnya melayangkan gugatan. Tapi belum lagi tuntas gugatan mereka, Mandala dan istri digugat balik pihak hotel senilai 10 miliar rupiah. Rekonvensi. Jadi gugatan dan gugatan, dia menggugat balik. Kita kaget dong. Makanya kita di situ lampiaskan buka gitu di media. Kita buka di pengadilan gitu loh. Bahwa kita pengen dapatkan keadilan ini. Kenapa kita digugat balik? Sedangkan tidak ada utusan dari dia untuk berusaha untuk mediasi. Sama sekali. 10 atau 10 miliar sekian. 10 miliar 9 juta sekian. Jadi gini, mereka tuh menyalahkan kami ketika ada Pemda mana yang menggagalkan kontrak sama mereka. Tak terima dengan perlakuan pihak hotel, Mandala malah harus menghadapi tuntutan balik dengan nominal tak sedikit. Masih panjang terbentang untuk mencari keadilan. Terlebih, silang sengkarut antara kedua belah pihak tak kunjung menemukan titik temu. Mandala merasa pihak hotel tak ada itikat baik sejak awal, bahkan tak pernah menguntai permohonan maaf. Sementara pihak hotel yang merasa dicemarkan dan dirugikan memilih menggugat balik Mandala Shoji. Dan Dianova kembali berlinang air mata ketika kasus ini justru menyeret pihak lain, di mana hotel disebutnya justru mencoba mencari kambing hitam dengan menyalahkan panitia acara. Hasilnya kita nggak salah gitu loh. Cuma kita kecewanya aja kok diarahkan ke panitia gitu. Kayak mereka tuh main playing victim banget gitu. Padahal kan jelas panitia nggak punya kunci, panitia nggak mengeluarkan. Panitia juga ngomong kenapa dikeluarkan. Panitia nggak mau Mandala dikeluarkan. Udah just ada videonya menjadi bukti. P29 kami itu 29 bukti kami itu udah ada. Pencemaran nama baik. Kita kan kenyataan dan kita pada waktunya. Bukan karangan dan itu kenyataan pada waktunya. Bukan kita yang berencana. Nggak ada berencana. Kalau kita nggak diusir, kita nggak akan melakukan hal itu gitu loh. Ada sebab dan akibat lah yang terjadi. Nah itu. Makanya aneh kok nuntut balik itu aneh. Ya nuntut balik itu aneh. Ya. Kasus hukum di Pontianak sana, mau tidak mau, membuat Mandala Shoji dan istri harus meluangkan waktu juga uang untuk bolak-balik Jakarta Pontianak.
Dalam sepekan, bisa 2-3 hari mereka menginap di Pontianak. Inilah yang membuat Mandala dan istri harus mengorbankan waktu bersama anak-anak. Bagi Dianova, sebagai ibu, berat hati rasanya meninggalkan sang buah hati. Hanya air mata sebagai pelipur lara. Tapi tidak tega pula ia membiarkan sang suami sendiri mencari keadilan ke Pontianak sana. Jadi kalau ingat anak-anak negara anak tuh kayak ngerasa bersalah gitu. Karena kan setiap minggu kita bisa 2 hari 3 hari di sana. Ya pasti sedih lah lihat ini dia dampingin kan jauh udah ninggalin anak-anak gitu. Anak-anak sekolah, ujian juga, akhirnya kita fokus kita ke belah, satunya buat anak-anak, satu buat keluarga, apalagi istri ya kan. Anak-anak di rumah nanyain kapan pulang ya kan. Tiba-tiba ya kan kita pasti pengadilan seperti itu ya kan hasilnya, dan kita kecewa ya kan. Mereka nggak tahu. Ya mereka masih kecil juga, mereka nggak tahu juga karena Jangan sampai tahu deh kasihan. kita berat sih nggak sampai tahu juga gitu kan, mereka jarang nonton TV juga gitu. Jadi alhamdulillah mereka tidak terlalu terbebani, cuman bolak-baliknya ini yang meninggalkan mereka, akhirnya konsentrasi kita kepada mereka dia berkurang, terutama ibunya.